got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold down, bitches on the line, and you know. Malam pernikahan yang ternoda. Bab 009. Di ketinggian malam, di antara cahaya kota yang gemerlap, mereka berdiri dalam dian yang hangat. Dua hati yang telah memilih satu sama lain, menikmati momen sederhana yang terasa utuh. Tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu dunia tahu, cukup mereka berdua. Grup chat karyawan ADTV yang biasanya hanya berisi pengumuman kerja, jadwal siaran, atau candaan ringan, mendadak berubah menjadi ladang api. Notifikasi berdenting tanpa henti sejak sore, membuat ponsel beberapa karyawan bergetar hampir bersamaan. Semuanya bermula dari satu unggahan foto. Sebuah foto pernikahan. Di dalam foto itu, sepasang pengantin duduk berdampingan di pelaminan sederhana. Keduanya tersenyum lebar, menunjukkan rasa bahagia sebagai pasangan baru yang sudah mengikat janji. Gaun pengantin wanita berwarna putih dengan detail renda klasik. Lalu, pengantin pria menggunakan jas senada, sangat rapi, dan latar dekorasi bernuansa krem. Lalu satu pesan muncul. "Hei, coba kalian lihat foto pernikahan ini. Wajah pasangan pengantinnya kok mirip banget sama Yumna dan Pak Asril, iya." Pesan itu seperti korek api yang disulut ke tumpukan jerami kering. 46. Hah? Serius? Aku zoom. Astaga, mirip banget. Lia? Iya, itu Yumna, kan? Tunggu, ini Pak Asril. Gosip mulai beranak pinak. Kok bisa mereka menikah? Berarti dulu mereka pasangan. Jangan-jangan Yumna main sama dua pria, Pak Asril dan Pak Arundaru. Nada chat mulai berubah. Dari penasaran menjadi menuduh. Namun, satu pesan lain langsung menahan laju asumsi. Tunggu dulu. Postingannya dari 3 tahun lalu. Apa? Aku cek juga. Lia, ini foto lama. Apa artinya ini? Iya. Lalu muncul pesan yang membuat suasana grup mendadak senyap beberapa detik. Katanya pernikahan mereka cuma hitungan menit. Beberapa orang langsung mengirim emotikon kaget. Apa maksudnya cuma hitungan menit? Katanya pengantin pria menjatuhkan talak beberapa saat setelah ijab kabul. Masih di atas pelaminan, rasa penasaran berubah menjadi keterkejutan massal. Pantas saja Yumna selalu jaga jarak sama Pak Asril. Lia dan Pak Asril kelihatan banget masih punya perasaan. Aku sering lihat dia melirik Yumna diam-diam. Ini gila sih. Gosip panas tahun ini, cuy. Beberapa jam kemudian, ketika malam semakin larut, grup chat kembali meledak. Hei, guys, aku akhirnya tahu kejadian sebenarnya. 47. Aku dapat video pernikahannya. Serius. Lia, ada yang sare cuplikannya. Videonya diputar di layar pas resepsi. Ada cowok di video itu. Seseorang menuliskan kalimat berikut dengan ragu. Kalian sadar enggak? Cowok di video itu mirip Pak Arundaru. Seolah ada jeda napas kolektif di antara para anggota grup. Iya Pak, yang benar. Aku lihat ulang, iya, mirip banget. Walau cuma beberapa detik, tapi jelas wajahnya. Tolong, ada apa ini? Ada yang bisa jelasin ini sebenarnya gimana? Kenapa enggak tanya Yumna langsung? Tag dia, @Yumna, @Yumnal. Nama Yumna muncul bertubi-tubi, dipanggil dari berbagai arah, dari rasa penasaran yang sudah berubah menjadi haus akan sensasi. Namun, di saat yang sama Yumna sama sekali tidak melihat ponselnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Yumna dan Arundaru akhirnya tiba di depan rumah dinas yang mereka tempati. Dua rumah yang berdampingan, terpisah pagar rendah yang kini sering mereka lewati tanpa ragu. Kencan hari itu meninggalkan rasa hangat yang belum ingin dilepas oleh keduanya. Capek, tapi senang, ucap Yumna sambil melepas sepatu, matanya masih berbinar. Arundaru tersenyum. Aku juga. Rasanya kayak kembali pacaran, tapi dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Yumna menoleh.
Karena sekarang kita tahu arahnya kemana hubungan kita. Arundaru mengangguk. Tidak ada lagi ragu di wajahnya. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang ada hanya keyakinan. Besok, ucap Arundaru pelan, kita ke rumah kakek, ya. 48. Yumna terdiam sejenak. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Lia, aku belum pernah ke sana, jawabnya jujur. Kakek pasti senang ketemu kamu. Yumna tersenyum kecil. Ada rasa gugup, tapi juga hangat. La merasa diterima sepenuhnya. Di depan pintu rumah Yumna, Arundaru berhenti. Selamat malam. Mimpikan aku. Yumna terkekeh. Semoga mimpi indah sama kamu. Arundaru tertawa kecil, lalu melangkah pulang ke rumah sebelah dengan hati ringan. Malam itu, kelelahan membuat Yumna tidak membuka ponselnya sama sekali. Setelah membersihkan diri, ia langsung terlelap dengan perasaan damai, tanpa tahu bahwa namanya sedang menjadi pusat badai. Arundaru pun sama. La memilih tidur lebih awal, mempersiapkan diri untuk hari esok. Namun tidak dengan Asril. Malam itu, Asril duduk di rumahnya dengan ponsel di tangan. Awalnya ia berniat membersihkan chat, rutinitas yang biasa ia lakukan sebelum tidur. Namun, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Namanya disebut berkali-kali. Ila membuka grup chat ADTV. Dan seketika, wajahnya pucat. Foto pernikahannya waktu itu. Video panas yang menjadi sumber fitnah dan menghancurkan pernikahan impiannya. Potongan masa lalu yang selama ini ia kubur rapat-rapat muncul kembali ke permukaan. Tidak mungkin. Gumam Asril pelan. Jarinya gemetar saat menggulir layar. Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Bagaimana bisa mereka tahu? Napas pria itu terasa berat. Yang lebih membuatnya cemas bukan gosip itu sendiri, melainkan fakta bahwa Yumna dan Arundaru belum memberikan satu pun tanggapan. Dia memilih diam. Keheningan itu justru terasa paling berbahaya. Apa Yumna sudah tahu ini? Bisiknya lirih. Asril menutup mata, menahan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Setelah bertahun-tahun, ia benar-benar takut. Takut kehilangan, bukan hanya nama baik, tetapi juga sisa kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalunya. 1. 49. Bab 57. Hari Minggu seharusnya menjadi hari libur yang menyenangkan. Hari untuk bersantai menikmati udara dan sinar mentari pagi, sarapan tanpa terburu waktu, dan mengistirahatkan pikiran dari hiruk-pikuk pekerjaan. Namun bagi Yumna, pagi itu justru terasa berat. Ponselnya terus bergetar sejak subuh, notifikasi tak henti berdenting seperti dentuman kecil yang menukul dadanya. Nama-nama rekan kerja muncul silih berganti di layar. Grup chat ADTV yang biasanya riuh oleh candaan kini berubah menjadi ruang interogasi massal. Yumna membaca sekilas, lalu menghentikan jemarinya. Napasnya tercekat. Arundaru yang sejak tadi memperhatikan dari samping langsung mengambil ponsel itu dan menekan tombol daya hingga layar menghitam. Sudah, ucap Arundaru tegas namun lembut. Kamu jangan baca lagi. Yumna menatap Arundaru dengan mata berkaca-kaca. Tapi mereka menuduh aku macam-macam, Mas. Suaranya bergetar. Katanya aku selingkuh sama kamu, bahkan menuduhku tidur sama kamu sebelum menikah. Aku dicap wanita tidak benar. Dada Arundaru terasa sesak. Dia mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih. Orang-orang itu bicara tanpa tahu kebenaran. Mereka hanya menelan gosip mentah-mentah. Yumna menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi punggung tangannya. Aku capek, Mas. Aku sudah berusaha hidup lurus, tapi masa laluku terus dipakai untuk menghukum aku. Arundaru meraih wajah Yumna dengan kedua telapak tangannya, memaksa wanita itu menatapnya. Dengar aku baik-baik. Kamu tidak bersalah. Tidak dulu, tidak sekarang, nada suaranya mantap, seolah ingin menanamkan keyakinan itu jauh ke dalam hati Yumna. Besok, lanjut Arundaru, kita akan klarifikasi di kantor. Di depan semua orang. Aku masih menyimpan bukti kejahatan Sakia dan Julio.
Semua akan terbuka biar mereka tahu. Wajah Yumna langsung berubah pucat. Jangan, Mas. Dia menggeleng cepat. Aku mohon, jangan sebut nama Zakia. Masalah ini bisa makin besar. Keluargaku bisa terseret. Aku tidak mau itu terjadi. Hubungan Yumna dengan keluarganya baru saja membaik setelah berseteru selama 3 tahun belakangan ini. Arundaru terdiam sejenak. Dia menatap wajah Yumna yang penuh ketakutan, lalu mengangguk pelan. Baik, kalau itu maumu. Kita cari cara lain. Telapak tangannya mengusap pipi Yumna yang sembab dengan gerakan penuh kasih. Perlahan, napas Yumna mulai teratur. Ada rasa aman yang selalu hadir setiap Arundaru berada di sisinya, seolah dunia yang kacau pun bisa dijinakkan. Sebaiknya kamu bersiap, ujar Arundaru kemudian. Kakek dan nenek sudah menunggu. Mereka ingin kita sarapan bersama. Yumna mengangguk lemah. Arundaru memilih motor untuk pergi ke rumah kakek Rama. Dia tahu, angin pagi bisa membantu meredakan. 50. Ketegangan. Yumna duduk di belakang. Memeluk pinggang Arundaru erat-erat, seakan takut terlepas. Angin menyapu wajah mereka. Pepohonan di sepanjang jalan melintas cepat. Yumna memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Namun bayangan cat, tudingan, dan potongan masa lalu terus menyusup. Motor berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam dengan ornamen besi tempa yang elegan. Yumna membuka mata dan membeku. Mas, panggil Yumna nyaris tak terdengar. Ini rumah siapa? Ini rumah kakek Rama, jawab Arundaru santai, seolah itu hal biasa. Apa? Yumna refleks menarik tangannya dari pinggang Arundaru. Matanya membelalak. Halaman di hadapannya begitu luas, hijau, dan tertata rapi. Rumah utama berdiri megah namun tidak berlebihan, lebih terasa hangat daripada dingin. Sebelum Yumna sempat berkata apa-apa, 2 daun pintu utama terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan kebaya sederhana melangkah keluar, diikuti pria sepuh bertongkat namun berwibawa. Akhirnya kalian datang juga, ucap nenek gendis dengan senyum tulus. Kakek Rama mengangguk kecil. Ayo, masuk. Kita sarapan sebelum makanannya dingin. Yumna menelan ludah. Tangannya dingin saat Arundaru menggenggamnya, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ruang makan dipenuhi cahaya matahari pagi. Meja panjang sudah tertata rapi dengan berbagai hidangan rumahan. Aroma masakan seharusnya menggugah selera, tetapi Yumna sama sekali tidak merasa lapar. Dia duduk dengan punggung tegak, mencoba bersikap sopan. Namun pikirannya melayang. Jemarinya hanya mengaduk nasi di piring. Yumna, panggil nenek gendis lembut. Kamu kenapa? Kok kelihatan melamun? Yumna tersentak. Tidak, Nek. Kakek Rama meletakkan sendoknya. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus isi kepala cucunya. Kalau ada yang mengganggu pikiran, bicarakan. Jangan disimpan. Arundaru saling pandang dengan Yumna. Lalu dia menarik napas dalam. Nek, memang ada yang ingin aku sampaikan. Katanya saja, titah kakek Rama. Arundaru pun menceritakan semuanya. Tentang grup chat ADTV yang tiba-tiba heboh. Tentang foto pernikahan lama. Tentang video yang kembali beredar. Tentang tudingan yang diarahkan kepada Yumna. Suaranya tenang, namun rahangnya mengeras menahan emosi. Selama cerita berlangsung, Yumna menunduk. Tangannya saling meremas. 51. Nenek gendis menghela napas panjang. Kasihan sekali Karnu, Nak. Kakek Rana terdiam cukup lama. Lalu, tongkatnya diketukkan pelan ke lantai. Orang-orang terlalu gemar menghakimi tanpa tahu luka yang mereka goreskan. Yumna mendongak. Aku takut. Reputasi aku di kantor hancur. Mereka tidak percaya lagi sama aku. Kamu bekerja dengan jujur? Tanya kakek Rama. Lia, apa kamu menyakiti siapapun? Lanjutnya, tidak. Berarti kamu tidak perlu malu, kata kakek Rama tegas. Yang harus malu itu mereka yang menyebar fitnah. Arundaru menggenggam tangan Yumna di bawah meja.
Aku tidak akan tinggal diam, Kek. Kakek Rama mengangguk. Bagus. Tapi ingat, lakukan dengan kepala dingin. Jangan sampai niat baik berubah jadi bumerang. Nenek gendis tersenyum menenangkan. Yumna, kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Kamu tidak sendirian. Kata-kata itu membuat dada Yumna sesak. Air matanya akhirnya jatuh. Terima kasih, Nek, ucap Yumna lirih. Di tempat lain, Asril duduk sendirian di apartemennya. Laptop terbuka, ponsel di tangan. Notifikasi grup ADTV tak henti muncul. Namanya disebut-sebut. Masa lalunya dibedah oleh orang-orang yang tak pernah ia beri izin. Wajah Asril pucat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Kenapa bisa begini? Gumamnya. Asril menutup wajah dengan kedua tangan. Penyesalan menghantamnya bertubi-tubi. Jika saja dulu dia tidak gegabah. Jika saja dia berani melawan. Jika saja dia tidak membiarkan Yumna pergi sendirian menanggung aib. Ponselnya kembali bergetar. Ada pesan pribadi masuk. Pak Asril, mohon klarifikasi. Ini benar? Iya. Asril menatap layar itu lama. Dadanya naik turun. Kalau aku diam, Yumna yang hancur, bisiknya. Pria itu berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Pikirannya kalut. Setiap opsi terasa salah. Namun, satu hal pasti, dia tidak bisa terus bersembunyi. Asril menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang tampak sukses itu kini retak oleh rasa bersalah. Sudah waktunya, kata Asril lirih, membuat keputusan yang bahkan dirinya sendiri belum tahu akan membawa kemana. 1:52 Bab 58. Perasaan Yumna masih belum sepenuhnya tenang. Meski Arundaru sudah berulang kali mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu terdengar menenangkan di telinga, tetapi bayangan hujatan dalam tulisan-tulisan KR Jam di layar ponsel, tudingan tak berperasaan, dan asumsi kejam, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang tak mau berhenti. Malam telah berganti pagi. Hari Senin pun datang dengan perasaan yang berat bagi Yumna. Biasanya, pagi adalah waktu favorit bagi Yumna. Dia selalu bangun lebih awal, menyeduh teh hangat, lalu tersenyum pada pantulan dirinya di cermin, meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia bisa menghadapinya. Namun pagi ini berbeda. Senyum itu tak muncul. Matanya tampak sembab meski ia sudah berusaha menyamarkannya dengan concealer tipis. Di meja makan, sarapan tersaji rapi. Yumna sengaja menyiapkan menu ringan, roti gandum, selai, dan segelas susu murni. Namun, perempuan hanya duduk memandangi piringnya, setangkup roti hanya dipegang di tangannya. Arundaru mengetuk pintu karena Yumna tidak terlihat di teras rumah. Biasanya sang kekasih menunggu sambil menikmati cahaya sinar matahari. "Kamu belum selesai makan?" tanya Arundaru lembut. Yumna menggeleng pelan. "Aku enggak lapar." Arundaru tahu, itu bukan soal lapar. Itu soal beban yang menekan dada Yumna sejak semalam. "Jangan takut," ucap Arundaru sambil duduk di sampingnya. Tangannya meraih jemari Yumna, menggenggamnya erat seolah menjadi jangkar. "Aku pasti akan melindungi kamu." Hari ini, semuanya akan dijelaskan di depan mereka. Tidak ada lagi prasangka. Yumna menatap Arundaru. Ada keyakinan kuat di mata pria itu. Ada keyakinan yang selama ini menjadi tempat Yumna bersandar. "Aku juga sudah mendapatkan data orang yang pertama kali memancing keributan ini," lanjut Arundaru. 1. Yumna tersentak. "Apa orang itu sengaja melakukan itu kepadaku?" Arundaru mengangguk tipis. "Sengaja atau tidak, kita akan tahu alasannya. Yang jelas, semua yang dilakukan ada konsekuensinya." Yumna menarik napas dalam. Ada rasa takut, tapi juga ada secercah kelegaan. Setidaknya, kebenaran tidak lagi dibiarkan terkubur. Aula utama gedung ADTV pagi itu dipenuhi banyak orang. Kursi-kursi disusun rapi menghadap panggung kecil di depan. Biasanya ruangan ini dipakai untuk rapat besar atau pengarahan penting. Hari ini, atmosfernya berbeda, terasa tegang, penuh bisik-bisik, dan rasa penasaran yang menggantung di udara.
Sebenarnya ada apa sih? Bisik seorang karyawan wanita berambut pendek kepada temannya. Katanya ada hubungannya sama gosip yang kemarin heboh di grup, jawab temannya dengan suara pelan, matanya tak lepas dari arah depan. 53. Beberapa orang tampak sibuk membuka ponsel, membaca ulang chat yang serempat membuat grup ADTV gaduh. Namun tak sedikit pula yang menatap lurus ke depan, menunggu jawaban yang selama ini hanya berupa spekulasi. Di barisan depan, berdiri Pak Gunawan dengan wajah serius. Di sampingnya ada beberapa petinggi ADTV. Tak jauh dari sana, Yumna berdiri dengan tangan sedikit gemetar yang langsung digenggam Arundaru. Asril berdiri di sisi lain, wajahnya tampak pucat, rahangnya mengeras seperti sedang menahan badai di dalam dada. Jika gosip ini sampai keluar dari internal kantor dan menjadi konsumsi publik, citra ADTV akan tercoreng. Itulah alasan pertemuan ini harus dilakukan secara terbuka, tegas, dan menyeluruh. Selamat pagi, suara Pak Gunawan membuka pertemuan. Aula mendadak sunyi. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas isu yang beredar di internal kantor dan berpotensi merusak nama baik individu maupun institusi. Pak Gunawan memberi isyarat pada Asril agar maju ke depan lagi. Asril melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat, seolah dia sedang berjalan menembus masa lalu yang ingin ia lupakan, tetapi tak pernah benar-benar pergi. Seperti yang kalian ketahui, ucap Asril akhirnya, suaranya menggema di aula yang hening, saat ini sedang ramai tentang video lama pernikahan aku dan Yumna. Juga tentang video lain yang menyertainya. Suasana di aula sangat hening, hanya ada suara Asril saja. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Beberapa kepala langsung mendongak. Ada yang menahan napas. Benar, lanjut Asril, matanya sesaat menoleh ke arah Yumna. Dulu aku dan Yumna pernah menikah. Desahan kaget terdengar di beberapa sudut. Tapi pernikahan itu gagal, sambungnya dengan suara bergetar. Bukan karena kami tidak saling mencintai, melainkan karena fitnah. Asril berhenti sejenak. Tangannya mengepal. Saat itu aku marah. Aku kecewa. Aku merasa dikhianati. Aku percaya pada sebuah video yang ditunjukkan kepadaku, video panas yang seolah-olah memperlihatkan Yumna bersama pria lain. Aku tidak memberi ruang untuk penjelasan. Dalam kondisi emosi, aku menjatuhkan talak. Suasana semakin sunyi. Orang-orang tercengang mendengar pengakuan Asril. Banyak yang langsung merasa kasihan kepada Yumna. Mereka membayangkan dirinya berada di posisi Yumna yang pastinya terluka perasaannya. Padahal, suara Asril merendah, pernikahan kami bahkan belum genap 1 jam. Bisik-bisik mulai terdengar. Kali ini bukan bernada menghakimi, melainkan penuh keterkejutan dan simpati. Beberapa karyawan wanita saling pandang. Bayangan betapa hancurnya perasaan Yumna di hari itu terlintas di benak mereka. 54. Saya baru menyadari kebenarannya belakangan, lanjut Asril. Video itu bukan nyata. Itu hasil editan. Beberapa orang mengernyit. Mungkin kalian ingat kasus Julio, kata Asril. Pria yang mengedit video panas dengan mengganti wajah para pemeran dengan wajah wanita lain. Beberapa karyawan bagian redaksi langsung mengangguk. Kasus itu pernah menjadi liputan besar di ADTV. Karena pernah dibuatkan berita khusus kasus yang memakan banyak korban mahasiswa perempuan dan berakibat pemanggilan dari pihak kampus. Mereka hampir saja di-D0, namun ada beberapa korban yang melaporkan masalah itu ke polisi sampai akhir Julio ditangkap dan dipenjara. Dialah yang membuat video tersebut, tegas Asril. Yumna dan Arundaru adalah korban. Hening berubah menjadi riuh kecil. Kali ini bukan gosip, melainkan rasa bersalah yang merambat pelan. Arundaru merapatkan genggaman tangannya pada Yumna. Yakinlah, bisiknya, mereka akan mengerti. Kamu dan aku sama-sama korban. Yumna mengangguk pelan. Dadanya terasa lebih ringan. Pak Gunawan kembali mengambil alih. Dengan penjelasan ini, kami harap tidak ada lagi penilaian buruk terhadap Yumna, Arundaru, maupun Asril. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang tampak menyesal.
Untuk pelaku yang pertama kali menyebarkan isu ini di lingkungan kantor, lanjut Pak Gunawan dengan nada tegas, kami akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku atas pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Aula langsung riuh. Para karyawan itu riuh penasaran dengan orang yang pertama kali menyebarkan berita itu di kantor mereka. Siapa orangnya? Berani banget. Pantesan gosipnya cepat banget nyebar. Yumna berdiri kaku, tapi kali ini bukan karena takut. Ada perasaan lega yang perlahan mengalir. Kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya. 1. Asril menoleh ke arah Yumna. Tatapan mereka bertemu, penuh penyesalan dari pihaknya, dan ketenangan yang mulai kembali dari pihak Yumna. Tak ada lagi amarah. Hanya sisa luka yang akhirnya diberi nama, kisah masa lalu. Arundaru merangkul bahu Yumna dengan protektif, tanpa ragu, tanpa peduli siapa yang melihat. Sambil menunggu bab berikutnya, yuk, baca juga karya temanku ini. 55. Bab 59. Seorang perempuan muda berambut panjang yang diikat satu digelandang oleh 2 orang petugas keamanan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan langkahnya terseret-seret seakan seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Suasana aula yang sebelumnya riuh, seketika membeku. Semua mata tertuju pada sosok itu. Bukannya itu Novi? Bisik seseorang dengan suara setengah tertahan. Benar, itu Novi. Ya Tuhan, ternyata dia. Rupanya dia masih menyimpan dendam kepada Yumna. Bukannya jadi pelajaran dari masalah kemarin, dia malah semakin menjadi-jadi. Bisik-bisik itu menjalar cepat, seperti api yang menyambar ilalang kering. Tatapan tajam, heran, dan penuh kecaman mengarah ke satu titik yang sama, yaitu Novi. Yumna sendiri terperangah. Wajahnya memucat, napasnya tertahan sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang diam-diam menjaga jarak dengannya selama ini, justru menjadi dalang di balik badai yang hampir kembali meruntuhkan hidupnya. Mas, lirih Yumna, jemarinya refleks menggenggam tangan Arundaru lebih erat. Arundaru membalas genggaman itu dengan mantap. Ada ketegasan dalam sorot matanya, sekaligus kemarahan yang tertahan. Dia melangkah maju beberapa langkah, berdiri di posisi yang mudah terlihat oleh semua orang. Tubuh Arundaru berdiri tegap. Bahu lurus, wajah tenang, tetapi suaranya terdengar jelas dan berwibawa ketika mulai berbicara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ucap Arundaru lantang. Novi pernah memiliki permasalahan serius dengan Yumna di masa lalu. Beberapa karyawan mengangguk. Ingatan mereka kembali pada insiden lama yang sempat menghebohkan satu divisi. Kala itu, Novi mendapatkan sanksi disiplin karena kesalahannya sendiri, lanjut Arundaru. Dan rupanya, sanksi itu tidak pernah benar-benar dia terima dengan lapang dada. Novi menunduk. Bahunya bergetar, entah karena takut atau karena emosi yang bercampur aduk. Dia menyimpan rasa sakit hati. Arundaru melanjutkan, suaranya stabil. Dan alih-alih memperbaiki diri, dia memilih memelihara dendam. Suasana aula semakin mencekam. Dengan rasa dendam itu, kata Arundaru lagi, Novi mulai mencari-cari informasi tentang Yumna. Media sosial, arsip lama, bahkan jejak-jejak digital yang seharusnya sudah tidak relevan. Arundaru berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. 56. Dan ketika dia menemukan foto serta video lama pernikahan Yumna dan Asril, dia menganggap itu sebagai senjata. Yumna menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Sayangnya Arundaru menambahkan dengan nada lebih tajam, Novi tidak mengetahui kebenaran yang utuh. Dia tidak tahu bahwa kasus masa lalu Yumna, Asril, dan aku sudah selesai secara hukum dan fakta. Karena memang tidak pernah dipublikasikan. Beberapa orang mulai saling berbisik lebih keras. Jadi, dia asal sebar. Gila, tega banget. Kalau sudah begini, jelas salah total. Novi menggeleng pelan, air matanya jatuh satu persatu. Aku cuma mau dia merasakan sakit yang sama, gumam Novi lirih, suaranya hampir tak terdengar. Arundaru menoleh ke arahnya. Tatapannya dingin, bukan penuh kebencian, tetapi kecewa.
Rasa sakit tidak akan sembuh dengan melukai orang lain, ucapnya tegas. Dan apa yang kamu lakukan bukan hanya menyakiti Yumna, tapi juga mencemarkan nama baik perusahaan ini. Karyawan semakin berani melontarkan komentar. Seharusnya dia bersyukur masih bekerja di sini. Zaman sekarang cari kerja susah. Ini contoh orang yang kalah sama hawa nafsunya sendiri. Yumna menunduk. Air mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya jatuh juga. Namun Arundaru kembali berbicara, suaranya kali ini terdengar lebih hangat. Aku ingin kalian semua tahu satu hal, kata Arundaru sambil menoleh ke arah Yumna. Gara-gara video fitnah itulah, aku dan Yumna akhirnya saling mengenal. Semua mata kembali terarah pada Arundaru. Kami sama-sama korban, lanjutnya. Kami sama-sama berusaha mencari kebenaran. Dan dari situ, aku melihat ketegaran, kejujuran, dan kebaikan hati Yumna. Arundaru menggenggam tangan Yumna dan mengangkatnya sedikit, tanpa ragu. Karena itulah aku jatuh cinta kepadanya, ucapnya lantang. Dan beberapa hari yang lalu, aku resmi melamarnya. Kami akan menikah. Aula mendadak sunyi. Beberapa karyawan perempuan menutup mulut, terkejut sekaligus terharu. Ada yang menatap Yumna dengan mata berkaca-kaca. 57. Air mata Yumna mengalir lebih deras. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan dihargai dan dilindungi. Dia tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Novi terisak. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku iri, katanya akhirnya. Kamu selalu terlihat baik-baik saja, Yumna. Aku pikir, kalau semua orang tahu masa lalumu, kamu akan jatuh. Yumna mengangkat wajahnya. Suaranya pelan, tetapi jelas. Aku jatuh berkali-kali, Novi, ucapnya. Dan kamu tidak pernah tahu seberapa sakitnya itu. Novi terdiam. Proses klarifikasi berlanjut. Bukti-bukti digital ditampilkan oleh tim IT dan manajemen. Nomor palsu, rekaman jejak pesan, serta waktu pengiriman yang semuanya mengarah ke Novi. Akhirnya, setelah hampir 2 jam berada di aula, pertemuan ditutup. Para karyawan perlahan meninggalkan ruangan. Namun gosip dan bisik-bisik masih terus mengalir, meski nadanya kini berbeda, lebih penuh penyesalan dan rasa bersalah. Asril berdiri mematung sejak tadi. Wajahnya tegang. Pikirannya berputar cepat. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Bu Dinda, panggil Asril pelan saat suasana mulai lengang. Apa setiap ada masalah karyawan di ADTV selalu diselesaikan di aula seperti ini? Bu Dinda mengernyit heran. Tidak, Mas Asril. Biasanya masalah pribadi tidak pernah sampai melibatkan semua karyawan. Bahkan untuk masalah besar, tanya Asril lagi. Kalaupun besar, hanya pihak terkait saja yang dipanggil, jawab Bu Dinda, lalu terdiam sejenak tadi. Memang tidak biasa. Asril mengangguk pelan. Dadanya terasa semakin sesak. Lalu, kenapa masalah Yumna sampai mengumpulkan seluruh karyawan dan para petinggi? Batinnya bergejolak. Kenapa semua firasat itu membuat jantung Asril berdegup lebih kencang dari sebelumnya? Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya. Mata Asril terbelalak. Dia teringat sesuatu, bagaimana cara Pak Gunawan bersikap, kehadiran petinggi yang biasanya sulit ditenui, dan bagaimana Arundaru berdiri seolah memiliki kendali penuh. Tidak mungkin. Gumam Asril pelan. Asril mencari keberadaan Yumna di ruang direksi. Belum sampai dia ke tempat itu, matanya menangkap sebuah 58. Pemandangan. Pandangan mata Asril tertuju pada Arundaru yang sedang menenangkan Yumna, dikelilingi oleh perhatian beberapa petinggi. Saat itulah, sebuah dugaan yang selama ini diabaikan, mulai terbentuk jelas di benaknya. Ada sesuatu tentang Arundaru yang selama ini belum dia ketahui. Firasat itu membuat jantung Asril berdegup lebih kencang dari sebelumnya. 3:59. Bab 60. Asril semakin yakin kalau ada seseorang yang bermain di balik layar dalam setiap penyelesaian masalah Yumna. Semua terasa terlalu rapi, terlalu cepat, dan terlalu melindungi.
Tidak mungkin para petinggi ADTV mengerahkan energi sebesar itu hanya untuk membela seorang karyawan biasa, apalagi sampai mengumpulkan seluruh staf di aula besar. Siapa Arundaru sebenarnya? Batin Asril sambil menatap layar komputernya kosong. Tidak masuk akal kalau ini semua kebetulan. Sudah seminggu berlalu sejak kisruh terbongkarnya pernikahan singkatnya dengan Yumna. Namun alih-alih mereda, pikiran Asril justru semakin penuh oleh tanda tanya. Setiap potongan kejadian seperti kepingan puzzle yang belum menyatu. Semakin dipikirkan, semakin jelas ada satu titik pusat yang tidak bisa ia abaikan, Arundaru. Asril mulai melakukan apa yang bisa ia lakukan sebagai seorang karyawan di bagian HRD, menggali data. Membuka sistem arsip internal ADTV. Biasanya, setiap karyawan memiliki riwayat lengkap, surat lamaran, CV, hasil wawancara, hingga rekomendasi HRD. Namun ketika nama Arundaru ia ketikkan, layar justru menampilkan data yang ganjil. Kosong. Tidak ada surat lamaran. Tidak ada catatan wawancara. Bahkan tanggal masuk kerja pun seperti disisipkan belakangan, tanpa tanda tangan HRD resmi. Apa-apaan ini? Gumam Asril, alisnya mengernyit tajam. Mata Asril menelusuri ulang, memastikan tidak salah mengetik. Tetap nihil. Hanya ada profil singkat, nama, divisi, dan status karyawan aktif. Tidak mungkin seseorang bisa bekerja di sini tanpa proses rekrutmen, batin Asril. Kecuali dia memang tidak direkrut. Jantung Asril berdegup lebih cepat. Kecurigaannya turembuh menjadi keyakinan yang menyesakkan. Arundaru bukan orang sembarangan. Pria itu pasti memiliki kekuasaan, atau setidaknya akses yang membuat semua pintu terbuka tanpa harus mengetuk. Malam semakin larut. Lampu-lampu kantor satu persatu dipadamkan. Namun Asril masih duduk di mejanya, menatap kosong ke layar yang kini gelap. Tidak menyadari jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana jauh berbeda. Yumna dan Arundaru sedang berada di sebuah butik eksklusif yang interiornya dipenuhi cahaya hangat. Dinding kaca memajang berbagai gaun pengantin dengan potongan elegan. Yumna berdiri di depan cermin besar, matanya berbinar namun juga sedikit gugup. Aku lebih suka model yang simpel, ucap Yumna lembut ketika Grace, sang desainer, memperlihatkan sketsa gaun dengan detail payet yang berkilauan. Aku enggak terlalu nyaman kalau terlalu ramai. Grace mengangguk, lalu mengambil lembar lain. Kalau yang ini, siluetnya bersih, fokus di potongan, tanpa banyak aksesoris. Yumna tersenyum. Aku suka yang ini. 60. Arundaru yang sedari tadi berdiri di sampingnya ikut menatap sketsa itu. Matanya lembut saat melihat senyum Yumna. Yang penting kamu nyaman, ujarnya singkat namun penuh makna. Arun, Grace menoleh, jas kamu juga mau dibuat simpel. Ya, sesuaikan saja dengan gaun Yumna, jawab Arundaru tanpa ragu. Grace tersenyum kecil, lalu tanpa sadar berkata, sayang sekali ya, gaun pengantin milikmu dulu enggak kepakai. Ucapan itu seperti pisau tipis yang menyayat udara. Raut wajah Arundaru langsung berubah. Tatapannya mengeras. Bukannya aku sudah menyuruh kamu untuk membuangnya? Bisik Arundaru tajam, penuh tekanan. Grace terperangah. Hei, kamu enggak menghargai hasil kerja keras orang lain. Aku sudah membayarnya, balas Arundaru dingin. Itu sudah cukup. Kenapa tidak dikasihkan saja ke Barata? Postur tubuh kalian hampir sama, gerutu Grace kesal. Arundaru memutar bola matanya menahan kesal. Siapa yang mau melihat jas pernikahan yang sudah dia impikan dipakai oleh orang lain? Terlebih kejadian itu memberikan luka yang dalam. Yumna tidak sepenuhnya mendengar percakapan itu. Namun, dia menangkap perubahan suasana. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa tidak enak. Menoleh, menatap Arundaru yang wajahnya tampak tegang. Mas, panggil Yumna pelan. Arundaru langsung menghela napas, lalu memasang kembali ekspresi lembut. Enggak apa-apa. Setelah keluar dari butik, Yumna mencoba mengusir perasaan aneh itu. Sekarang kita kemana?
Cari makan malam, jawab Arundaru sambil membuka pintu mobil. Yumna menggeleng pelan. Di rumah banyak bahan makanan. Kalau enggak cepat diolah nanti busuk. Kita masak saja, ya. Sekalian irit. Arundaru tersenyum sambil membantu memasangkan sabuk pengaman. Kamu enggak capek? Enggak. Masak itu bikin pikiran aku tenang dan perasaan aku senang, Mas, jawab Yumna jujur. Baiklah, kata Arundaru. Kita pulang. Malam itu mereka memasak bersama. Yumna memotong sayur, Arundaru menggoreng ayam. Tawa kecil sesekali terdengar ketika Arundaru membalikan ayam yang hampir gosong. Kehangatan sederhana itu membuat Yumna lupa sejenak pada senua badai yang pernah menerpanya. Jauh di lubuk hati Yumna ada satu pertanyaan kecil yang belum terjawab, tentang pembicaraan Arundaru dan Grace. Keesokan harinya, Asril menemui Arundaru. Semalam dia mengirimkan pesan untuk bertemu. Kini mereka berada di 61, lantai paling atas gedung ADTV. Area yang jarang digunakan, hanya berisi helipad dan ruang utilitas. Angin bertiup kencang, membawa aroma logam dan beton. Ada perlu apa kamu menyuruh aku ke sini? Tanya Arundaru datar. Asril menatapnya lurus. Siapa sebenarnya dirimu? Arundaru menyipitkan mata. Apa maksudmu? Aku sudah cek data kamu. Tidak ada surat lamaran. Tidak ada proses rekrutmen, ujar Asril tegas. Kamu bukan karyawan biasa. Tatapan Arundaru berubah dingin. Lah teringat pesan kakek Rama untuk tetap menyembunyikan identitasnya sampai semua bersih. Hingga jaringan kotor di ADTV benar-benar runtuh. Siapa aku sebenarnya, ucap Arundaru pelan namun menusuk, kamu belum layak tahu. Asril tersenyum tipis, namun matanya tajam. Apa Yumna juga belum tahu siapa kamu sebenarnya? Kata-kata itu seperti memantik api. Arundaru melangkah maju satu langkah. Auranya berubah. Jangan bawa nama Yumna ke dalam urusan ini. Kenapa? Asril menantang. Takut dia tahu siapa kamu. Arundaru mengepalkan tangan. Ada amarah, ada kecemasan, dan ada tekad yang bertabrakan di dadanya. Lah menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Apapun yang kamu curigai, kata Arundaru akhirnya, jangan libatkan Yumna. Dia sudah terlalu banyak terluka. Asril terdiam. Namun, justru di sanalah keyakinannya menguat. Berarti aku tidak salah, batinnya. Arundaru menyimpan sesuatu. Dan kebenaran itu suatu hari akan terungkap. 62. Bab 61. Aroma kopi panas mulai memenuhi pantry lantai 6. Yumna berdiri di depan mesin dispenser air panas, menunggu gelas kertasnya terisi penuh. Pagi ini pikirannya terasa berat, meski raut wajahnya berusaha tetap terlihat biasa. Sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Bukan lagi tentang gosip kantor atau masa lalu yang terbongkar, melainkan tentang Arundaru. Tentang hal-hal yang belum sepenuhnya ia pahami dari calon suaminya itu. Saat Yumna hendak menutup-tutup dispenser, suara langkah kaki terdengar mendekat. La menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada kopinya. Yumna, panggil seseorang dari sampingnya. Yumna sedikit terkejut, tetapi tetap berusaha tenang. Dia mengenali suara itu dengan sangat baik. Ya, balasnya singkat, sembari menuangkan krimer ke dalam gelas dan mengaduk perlahan. Asril berdiri di samping meja pantry, mengenakan kemeja merah marun yang digulung hingga siku. Wajahnya tampak serius, berbeda dari biasanya yang cenderung santai. Tatapannya tertuju pada Yumna, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu sebelum mengatakannya. Aku mau tanya sesuatu sama kamu, ujar Asril, nadanya terdengar ragu, namun tegas. Yumna mengangguk pelan. Tangannya masih mengaduk kopi, memperhatikan cairan coklat itu berputar perlahan. Tanya saja, jawabnya tanpa menatap Asril. Asril menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya Arundaru itu siapa? 1. Gerakan tangan Yumna sempat terhenti sepersekian detik, sebelum akhirnya kembali mengaduk. Dia menoleh, menatap Asril dengan ekspresi datar. Maksud kamu? Tanya Yumna.
Kenapa dia terlihat sangat dekat dengan para petinggi di sini? Lanjut Asriel, tatapannya tak lepas dari wajah Yumna. Aku perhatikan, hampir semua orang penting di ADTV mengenalnya dengan sangat baik. Bahkan Pak Gunawan pun memperlakukannya berbeda. Yumna mengangkat gelas kopinya, meniup pelan uap panas sebelum meneguk sedikit. Lah butuh waktu untuk berpikir. Arundaru itu orangnya memang mudah bergaul, jawab Yumna akhirnya. Dia multitalenta, sering membantu banyak divisi. Kalau ada masalah teknis atau ide kreatif, dia sering diminta pendapat. Mungkin karena itu dia jadi dekat dengan para petinggi. Asriel terdiam. Dia menatap lantai sejenak, lalu kembali mengangkat wajahnya. Jawaban kamu masuk akal, katanya pelan. Tapi tetap saja terasa janggal. 63. Yumna mengernyit. Janggal bagaimana? Asriel bersandar pada meja pantry. Beberapa orang bilang, baru kali ini para petinggi turun tangan langsung menyelesaikan masalah karyawan. Apalagi masalah yang sebenarnya terjadi jauh sebelum kita kerja di sini. Yumna mengerutkan kening. Lah baru menyadari hal itu sekarang. Setelah Asriel mengatakannya secara terang-terangan. Biasanya urusan pribadi tidak dibawa sejauh itu, lanjut Asriel. Tapi kasus kamu berbeda. Yumna menggenggam gelas kopinya lebih erat. Jadi, apa yang sebenarnya mau kamu katakan? Tanyanya hati-hati. Asriel menatap Yumna lurus-lurus. Aku merasa Arundaru bukan orang biasa. Jantung Yumna berdetak sedikit lebih cepat. Namun, dia berusaha tetap tenang. Setahu aku, Arundaru memang berasal dari keluarga berada, jawab Yumna. Mungkin dia punya relasi keluarga yang luas. Bisa saja itu yang membuat dia mengenal banyak orang penting. Saat Yumna teringat kunjungannya ke rumah kakek Rama, ingatan itu kembali berkelebat jelas di kepalanya. Rumah besar dengan halaman luas. Para pekerja yang bersikap sangat hormat. Cara kakek Rama berbicara yang tenang, berwibawa, dan penuh kuasa. Namun, Arundaru saat itu hanya tersenyum, seolah semua itu bukan miliknya. Kekayaan itu milik kakekku, bukan milikku begitu katanya. Asriel masih belum terlihat puas. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin bertanya lagi. Namun, sebelum sempat melanjutkan, suara riuh terdengar dari pintu pantry. Kalian berdua ngapain di sini? Amelia masuk lebih dulu, diikuti oleh Rere yang langsung menatap mereka dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Asriel refleks mengambil gelas kosong dan mulai menuangkan kopi, berpura-pura baru saja datang. Kebetulan saja, ujar Asriel santai. Namun, Amelia sudah terlanjur menyeringai. Dia mendekat ke Yumna dan berbisik di telinganya. Ternyata diam-diam kalian masih menjalin hubungan baik, ucapnya dengan nada menggoda, matanya memicing curiga. Yumna menghela napas kecil. Apa salahnya? Putusnya hubungan asmara bukan berarti harus jadi musuh. Amelia mendengus pelan. Seharusnya kamu benci sama Asriel. Dia sudah menalak kamu, loh. Yumna menatap Amelia dengan tenang. Aku tidak mau hidup dengan menyimpan kebencian. Aku ingin hidup dengan perasaan tenang. 64. Rere ikut nimbrung, menyeringai lebar. Ih, kamu enggak seru. Harusnya kamu marah, ngamuk, atau minimal nyindir-nyindir gitu. Yumna hanya tersenyum tipis. Aku capek kalau hidup isinya emosi negatif. Yumna kemudian melangkah keluar pantry, meninggalkan 3 orang itu di belakang. Amelia dan Rere saling pandang. Kalau aku jadi Yumna, sudah aku hajar tuh Pak Asriel, gumam Rere kesal. Amelia terkekeh kecil. Terus kamu dipecat. Jadi orang pinter sedikit, dong. Asriel tak ikut menimpali. Dia hanya menatap punggung Yumna yang menghilang di balik pintu, pikirannya kembali dipenuhi tanda tanya. Sepanjang sisa jam kerja, Yumna nyaris tak bisa fokus. Tangannya bergerak otomatis di depan komputer, tetapi pikirannya melayang jauh. Tentang Arundaru. Tentang pertanyaan Asriel. Tentang semua hal kecil yang selama ini ia abaikan karena merasa percaya. Kenapa aku tidak pernah benar-benar bertanya tentang masa lalunya?
Batin Yumna. Yumna sangat menyadari, selama ini Arundaru selalu hadir sebagai sosok penenang, pelindung, dan penyelesai masalah. Namun, di balik itu semua, ada sisi yang belum sepenuhnya terbuka. Mas Arun selalu bilang dia karyawan biasa, tapi benarkah sesederhana itu? Yumna menggigit bibirnya pelan. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia merasa berhak tahu sebagai calon istri. Saat Jan pulang tiba, Yumna merembereskan mejanya dengan perasaan campur aduk. Setelah dipikir-pikir lagi, gumam Yumna pelan, hampir tak terdengar, aku belum tahu banyak tentang kehidupan Mas Arun. Perasaan itu tidak membuat Yumna takut. Namun, ada kegelisahan halus yang mulai tumbuh. Keinginan untuk mengenal lebih dalam pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. 65. Bab 62. Rencananya Yumna ingin menceritakan pembicaraannya dengan Asril di pantry kepada Arundaru. Sejak siang, isi kepalanya terasa penuh, seperti ada benang kusut yang sulit diurai. Dia tahu, menyimpan pertanyaan terlalu lama hanya akan membuatnya resah. Namun, di sisi lain, membuka topik itu terasa seperti mengorek sesuatu yang belum siap dibicarakan. Setelah berkali-kali menimbang, Yumna akhirnya mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat. Mas, nanti malam ada waktu. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Pesan itu terkirim. Namun, 1 menit berlalu, lalu 10, lalu 1 yan belum juga terbaca. Yumna menghela napas pelan. Lah sudah hafal kebiasaan Arundaru. Jika pria itu tak langsung membalas, berarti sedang berada di situasi yang menuntut fokus penuh. La menahan diri untuk tidak menelepon, memilih menunggu dengan sabar, meski rasa penasaran makin menggelitik. Sementara itu, di lantai 9 gedung ADTV, suasana sebuah ruangan rapat terasa tegang. Arundaru duduk di sisi kanan kakek Rama, posisinya tegak, sorot matanya tenang namun tajam. Beberapa orang penting memenuhi ruangan itu, wajah-wajah yang terbiasa mengendalikan arah perusahaan. Pak Kevin, suara kakek Rama terdengar berat namun terkendali, Anda telah menyalahgunakan wewenang. Semua mata tertuju pada pria parubaya yang duduk di seberang meja. Pak Kevin menelan ludah, bahunya menegang. Kita sudah sepakat sejak awal, lanjut kakek Rama, bahwa ADTV tidak boleh ditunggangi kepentingan politik siapapun. Netralitas adalah harga mati. Arundaru menekan tombol pada tablet di hadapannya. Layar besar di dinding menampilkan bukti-bukti rekaman pertemuan tertutup, aliran dana ke rekening pribadi, serta pesan-pesan yang tak terbantahkan. Pak Kevin tertunduk. Tak ada pembelaan yang keluar dari mulutnya. Pak Erwin, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai kepala direksi, ikut angkat bicara. Keputusan ini berat, Pak. Tapi demi integritas perusahaan, kami mendukung langkah Anda. Akhirnya, dengan suara yang tak memberi ruang tawar-menawar, kakek Rama memutuskan. Pak Kevin diberhentikan. Posisi strategis itu diberikan kepada Pak Andra, seseorang yang rekam jejaknya dinilai sejalan dengan prinsip perusahaan. Rapat berakhir tepat pukul 5 sore. Saat semua orang beranjak, Arundaru mengantar kakek Rama menuju parkiran. Kamu bekerja dengan baik, ucap sang kakek sambil menepuk bahu cucunya. Tapi jangan lupa, hidupmu bukan cuma soal pekerjaan. Arundaru tersenyum tipis. Aku tahu, Kek. Begitu kembali ke area kantor, matanya langsung menangkap sosok Yumna yang baru keluar dari lift bersama beberapa karyawan lain. 66. Sayang, panggilnya. Yumna menoleh, wajahnya langsung berubah cerah. La mempercepat langkah, menghampiri Arundaru dengan senyum yang selalu berhasil meredakan lelah pria itu. Mereka berjalan berdampingan menuju parkiran, jari-jari saling terkait seolah itu hal paling alami di dunia. Mas sibuk sekali hari ini. Tanya Yumna lembut saat Arundaru membantu memakaikan helm padanya. Lia, dari pagi dan baru selesai barusan, jawab Arundaru jujur. Ada kelelahan di wajahnya, tapi juga kelegaan. Bagaimana kalau kita makan malam di rumah kakek? Yumna terdiam sejenak. Undangan itu membuatnya gugup sekaligus hangat.
Makan malam di rumah kakek Rama. Ulang Yumna. Lia. Ada jeda singkat. Yuna memikirkan penampilannya, pikirannya yang masih penuh, juga keinginannya berbincang lebih privat dengan Arundaru. Kalau kamu capek, Yumna memulai, namun Arundaru memotongnya dengan senyum kecil. Kakek dan nenek ingin bertemu kamu. Mereka menanyakanmu terus, ujar Arundaru ringan. Akhirnya Yumna mengangguk. Baiklah. Malam itu, setelah mandi dan berdandan sederhana, Yumna berdiri di depan cermin. La mengenakan tunik polos dengan pasmina senada, terlihat tidak berlebihan, namun memancarkan kelembutan yang khas. La menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar di dadanya. Arundaru sudah menunggu di mobil. Perjalanan menuju rumah kakek Rama terasa hangat, dipenuhi obrolan ringan dan tawa kecil. Kakek sampai menelepon hanya untuk memastikan kita datang, kata Arundaru sambil terkekeh. Yumna ikut tertawa. Kakek Rama itu lucu. Aku benar-benar menyukainya. Aku cemburu, sahut Arundaru pura-pura merajuk. Masa cemburu, sarma kakek sendiri. Yumna menyenggol lengannya. Arundaru tersenyum. Dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam. Yumna menerima keluarganya dengan tulus tanpa beban, tanpa pamrih. Sesampainya di halaman rumah kakek Rama, suasana terasa tenang. Lampu-lampu taman menyala lembut, angin malam membawa aroma bunga. Arundaru turun lebih dulu, memastikan segalanya rapi sebelum membantu Yumna keluar. Ada momen singkat ketika pandangan mereka bertaut. Tak ada kata, hanya keheningan yang penuh makna, kedekatan yang tak perlu jelaskan dengan apapun. Ruang makan rumah kakek Rama terasa hangat oleh cahaya lampu gantung berwarna kekuningan. Meja kayu, 67. Panjang yang mengilap dipenuhi aneka hidangan rumahan, ada sayur bening, ayam panggang bumbu kecap, sambal kesukaan Arundaru, dan sepiring besar ikan goreng yang masih mengepul. Aroma masakan membuat perut Yumna yang tadinya tegang perlahan terasa lebih bersahabat. Duduk, nak. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri, ucap nenek gendis sambil menarikkan kursi untuk Yumna. Terima kasih, Nek, balas Yumna lembut. Dia tersenyum, tapi matanya berkilat haru. Ada rasa diterima yang tulus, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Arundaru duduk di samping Yumna. Seperti kebiasaannya, dia dengan sigap mengambilkan nasi dan lauk untuk calon istrinya. Gerakannya sederhana, tapi penuh perhatian. Kakek Rama mengamati itu sambil tersenyum tipis. Kamu dari dulu memang begitu, Arun, kata kakek Rama tiba-tiba. Kalau sudah peduli sama seseorang, urusannya sampai hal kecil pun kamu perhatikan. Arundaru terkekeh kecil. Kakek mulai membuka arsip lama lagi. Nenek gendis tertawa pelan. Biar Yumna tahu. Supaya dia paham cucu kita ini dari kecil memang begitu. Yumna menoleh, penasaran. Memangnya Mas Arun waktu kecil seperti apa, kek? Nek. Nenek gendis meletakkan sendoknya, lalu menyandarkan punggung dengan wajah yang seolah sedang membuka lembaran kenangan lama. Waktu kecil, Arundaru itu penakut sekali. Terutama soal kehilangan. Arundaru langsung bereaksi. Nek. Jangan protes dulu, potong kakek Rama sambil tersenyum jahil. Ini fakta sejarah. Yumna tersenyum, matanya berbinar. Aku mau dengar. Nenek gendis mengangguk. Dulu, orang tua Arundaru sering pergi ke luar kota, bahkan luar negeri. Sejak umur 5 tahun, dia lebih sering tinggal di sini sama kami. Bukan cuma sering, sambung kakek Rama, dia yang minta sendiri. Tiap mau dijemput orang tuanya, dia malah sembunyi di belakang lemari. Yumna terkejut kecil. Kenapa, Mas? Arundaru menghela napas, sedikit malu. Aku takut, Yumna. Takut apa? Tanya Yumna lembut, tanpa nada menghakimi. 68. Bab 63. Arundaru menghela napas, sedikit malu. Aku takut, Yumna. Takut apa? Tanya Yumna lembut, tanpa nada menghakimi. Takut kakek dan nenek meninggal, jawab Arundaru jujur. Waktu kecil aku sering mimpi aneh. Mimpi kakek dan nenek dibawa pergi, entah kemana.
Nenek gendis tersenyum getir. Dia sampai nangis kejer tiap malam. Katanya takut kakek neneknya diambil hantu. Yumna refleks menutup mulut, antara ingin tertawa dan ingin terharu. Serius, Mas? Arundaru mengangguk kecil. Serius. Makanya aku selalu pastikan kakek dan nenek ada di rumah sebelum aku tidur. Kalau salah satu keluar sebentar saja, aku bisa gelisah. Kakek Rama menghela napas pelan. Sejak itu, dia jadi anak yang tanggung jawabnya kebesaran untuk usianya. Selalu ingin memastikan orang-orang yang dia sayangi aman.